telah sampai kepada zakat emas dan zakat perak. Tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Abdul Rahman secara detail zakatnya. Dasar daripada perintah untuk zakat emas dan perak ini adalah bagian daripada perintah zakat secara umum yang di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 26 kali perintah zakat, antara lain yang digandengkan dengan perintah sholat, ini sholat wa atuz zakat, ya. Lebih daripada 20 kali perintah zakat itu, ya, untuk mengingatkan kita semuanya akan kewajiban kita menunaikan rukun Islam yang ketiga itu, yaitu perintah melaksanakan zakat. Hadirin sekalian, dalam bahasan zakat emas dan perak ini adalah bagian daripada barang berharga, ya, barang berharga yang harus kita tunaikan kewajibannya bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah dan hadis-hadisnya. Yang pertama tentunya telah sampai nisabnya. Nisabnya tadi disebutkan adalah 20 miskol atau sekitar 85 gram. Dalam kitab fikih dikatakan 95 gram. Tapi sebaiknya kita mengambil yang minimal lah, ya. Minimal 85 gram kita wajib untuk mengeluarkan zakat emas, ya, yaitu sebesar 2,5% daripada jumlah emas yang kita miliki, ya. Sebanyak apapun, ya, 2,5%-nya itulah yang kita keluarkan nilainya. Zakat perak adalah 200 dirham atau 600 gram, juga sama 2,5% itu yang kita keluarkan zakatnya setelah sampai 1 tahun kita miliki barang itu, yaitu emas atau perak itu. Kemudian kalau kita ingin tahu dasarnya apa? Dasarnya zakat perintah zakat emas itu ada surat At-Taubah ayat 34-35. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah," dan orang-orang yang yaknizuna, yang menyimpan adz-dzahaba wal fiddah, emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mengeluarkannya sesuai dengan jalan daripada Allah, fabashshirhum, maka berilah kabar gembira mereka itu bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada saat itu nanti yuhma akan dipanasi badannya, ya, fi nari jahannam, di api neraka. Fatuqwa biha jibahu, maka akan disetrika jibahu, jidatnya, wa junubuhu, dan pinggangnya, wa zuhuruhu, dan punggungnya, dengan api yang panas daripada api neraka. Kata Allah, hadza ma kanastum bi anfusikum, inilah balasan daripada apa yang kau simpan, yang kau sembunyikan, ya, daripada emas dan perak yang tidak kau zakatkan itu. Fazuqu, maka rasakanlah ma kuntum taknizun, daripada simpananmu, ya, ma kuntum taknizun, yang tidak kau zakati. Hadirin sekalian, bentuk daripada emas itu macam-macam. Ada yang bentuknya itu adalah emas tua, ya, dinar gitu, ya. Ada bentuk kepingan, misalnya kita kepingan hantam gitu, ya, itu sama juga. Atau mungkin bungkaran, atau kita adalah petani menggali emas, ya, seperti di Cikontok, di Cikuri, di mana, di Bogor sana itu, ya. Itu tentunya emas yang diperolehnya itu bentuknya adalah bukalan-bukalan dari batu-batu yang atau mungkin pasir, ya, pasir yang sudah disaring, ya, kemudian dipisahkan, ya. Nah, tinggal memasak aja supaya menjadi kepingan, ya. Sama, ya, sudah satu nisab, kemudian sudah dimiliki 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Hadirin sekalian, bagaimana dengan zakat perhiasan? Bagaimana zakat perhiasan yang dimiliki oleh kaum wanita, ya, istri kita, anak-anak?
wanita kita yang kita pakaikan di kalung atau di gelang ya. Ijma ulama bahwasanya barang berharga ini tidak termasuk barang berharga selain emas dan perak. Jadi kalau kita punya mutiara, ya kita tidak zakati. Kita punya marjan, tidak kita zakati. Punya zamrud, tidak kita zakati. Sepanjang itu tidak diperniagakan. Kalau itu kita perniagakan dari barang dagangan, yang kita kena wajib tijarah, ya, wajib zakat perniagaan. Ya, wajib zakat perniagaan. Tapi kita zakat satuan-satuan kayak emas dan perak. Ulama berselisih mengenai masalah wajibnya emas perhiasan. Sebagian mengatakan bahwasanya seperti Imam Abu Hanifah mengatakan wajib zakatnya bila sampai nisab, ya wajib. Ya, walaupun itu perhiasan, ya walaupun itu perhiasan, tetap dia itu wajib mengeluarkan kalau sudah sampai nisabnya dan telah dimilikinya lebih 1 tahun. Tetap dikeluarkan itu. Ya. Dia punya dasar ya. Ini ya dasarnya hadis Rasulullah SAW. Atati Nabi SAW telah mendatangi seorang wanita, imra'atani 2 orang wanita kepada Nabi SAW. Fi aidihima asawira min dhahabin. Fi aidihim pada tangannya, pada gelangnya. Dikatakan saudara Rahman kebanyakan ibu-ibu orang-orang Madura senang sekali ya. Kalau ada pesta itu ya, mereka menunjukkan ya kasih sayang suaminya dengan menunjukkan tangan kanannya penuh emas, tangan kirinya juga penuh emas ya. Sampai ke pasar-pasar kalau menawar ya ditunjuk-tunjukkan emasnya itu ya. Ya mungkin maksudnya bukan menyombong tapi bangga ya suaminya baik banget itu berikan saya emas loh banyak banget itu ya. Ya kalau tukang emas, tukang belanjaannya itu kebetulan orang sama-sama orang Madura menunjukkan giginya juga penuh dengan emas, tunjukkan giginya. Saya juga punya emas ya. Jadi itu nggak sehat jadinya ya. Faqala lahuma maka berkatalah Rasulullah lahuma kepada 2 wanita ini. Atau hibani ayusawwirakumallahu yaumal qiyamah. Adakah kau suka ayusawwirakum Allah akan menggembirakan kamu sekalian yaumal qiyamah pada hari kiamat asawira min narin gelang-gelang dari api neraka. Qala maka berkatalah 2 wanita itu la tidak ya Rasulullah ya fa'adiya haqqa hada maka tunaikanlah kewajiban zakatmu itu. Kemudian ada juga dari hadis Asma bin Yazid ya. Dakhaltu ana wa khalati aku masuk ya. Ya. Kepada Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah ana wa khalati aku dan bibiku wa alaina asbiratun min az-zahabi dan aku memiliki gelang dari emas. Faqala maka berkata Rasulullah kepada kami atau tiani zakatahu apakah kau sudah mengeluarkan zakatnya? Qalat maka berkatalah la tidak ya Rasulullah. Amata khaufani ayyusawwirakum Allahu asbiratan min narin apakah kau tidak takut ayyusawwirakum kau akan diberikan kalung berikan gelang oleh Allah SWT dengan gelang dari api neraka addi zakatahu maka tunaikanlah zakatnya. Ini dasar dari Bapak walaupun perhiasan ya tidak kita jual belikan tapi kalau melebihi nisab ya semuter kakinya kalau lama-lama terkira. Baiklah hadirin sekalian, kemudian golongan yang kedua yang mengatakan tidak wajib ya. Tadi mengatakan wajib Imam Abu Hanifah ya. Yang mengatakan tidak wajib ya karena Imam Baihaqi ya meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu saat ditanya tentang hukum perhiasan emas, beliau mengatakan ya tidak wajib. Ditanyakan orang lain lagi, bagaimana kalau seandainya emasnya itu 1000 dinar ya? Kata Jabir, walau lebih banyak daripada itu, kalau emas perhiasan tidak wajib dizakat. Imam Abdurrahman bin Qasim dalam kitab Muwatta'nya bahwa Sayyidah Aisyah selaku wali daripada anak-anak daripada saudaranya binti Abu Bakar As-Siddiq ya, sudah meninggal ayahnya, anak-anaknya perempuan-perempuan itu ya, maka yang dituakan adalah Siti Aisyah ini saudara, ya anak yang paling tua daripada
Abu Bakar As-Siddiq ya. Suatu saat dia memakaikan perhiasan pada ponakan-ponakan yang dipakaikan perhiasan emas, dipakaikan ya. Dan Aisyah dalam riwayatnya tidak mengeluarkan zakatnya kepada ponakan-ponakan yang diwaliin oleh Aisyah. Kemudian pendapat dari Imam Khattabi ya, dia mengatakan bahwa yang mewajibkan zakat itu punya dasarnya Al-Quran ya. Dasar Al-Quran tadi yang saya bacakan, kemudian dikuatkan dengan asar, dikuatkan dengan hadis ya, kuatkan ya Al-Quran dan hadis. Sedang yang tidak mewajibkan zakatnya hanya berdasarkan asar yang tidak merata, hanya diriwayatkan oleh Amaliyah Aisyah radhiyallahu anha dan pemikiran-pemikiran dari Qiyas. Maka sebaiknya kata Imam Khattabi kita berikhtiar, kita berhati-hati ya. Berhati-hatinya bagaimana? Walaupun itu emas perhiasan, kalau sudah sampai nisabnya ya, sampai nisabnya 85 gram ya, dan sudah dimiliki 1 tahun, keluarkan zakat ya. Itu adalah pendapat yang lebih aman katanya ya, dari keluarkan. Toh uang itu juga untuk membahagiakan orang-orang